Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Saya, Johan Tribayuntoro, guru biologi di SMA Negeri 11 Semarang. Ikut masuk kelas yuk. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Ya, sepertinya sudah siap ya, semangat sekali untuk pembelajaran hari ini. Siap. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelasnya Mas Raffi ya. Minta tolong Mas dipimpin berdoa dulu sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Bapak presensi dulu. Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Anak-anakku sekalian, kalau kalian masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi terkait apa? Ada yang tahu? Ya, Bentuk dan struktur virus. Bentuk dan struktur virus. Ya, tepat sekali. Dan hari ini materi kita tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya. Dengan kata lain kita akan melanjutkan submateri yaitu mengenai replikasi virus. Ya. Replikasi atau perkembangbiakan virus. Ada apa saja? Litik dan lisogenik. Tapi sebelum itu Bapak mau ngecek nih. Sebelumnya ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan virus? Ada yang bisa menanggapi? Boleh? Ya, Mbak Adven, silahkan Mbak. Karena memiliki kinetik RNA atau DNA saja. Iya. Dan kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena bersifat sel atau aseluler. Bersifat aseluler, bukan sel. Berarti tidak dikatakan makhluk hidup. Menambahkan Pak. Iya. Dikatakan makhluk hidup karena virus memiliki DNA atau RNA yang bisa dibuat untuk reproduksi. Iya. Dikatakan benda mati karena virus itu bisa dikristalkan. Iya, tepat sekali ya. Jadi ada kata kunci kenapa kok dikatakan makhluk hidup. Masih ingat istilah hospes? Sel inang atau sesuatu yang diinfeksi oleh virus. Nah, ketika ada sel inang, jelas virus dapat berkembang biak, bereproduksi. Dan dikatakan makhluk tak hidup atau benda mati apabila tadi tidak ada inang hospes yang sesuai dan virus dapat dikristalkan. Dan juga terkait pandemi COVID-19 ya, tentu saat ini kita sudah divaksin, betul ya? Sudah ya? Sudah ya, ada dosis 1, dosis 2, 3 ya. Dan harapannya setelah kita mendapatkan vaksin, kita semua diberikan kesehatan ya, kita semakin survive, kekebalan imun secara alami juga bisa kita bentuk. Ya barangkali nih anak-anakku sekalian, ada yang nanti bercita-cita pengen menjadi dokter, tim ahli, tim peneliti yang bisa membuat vaksin. Dalam hal ini tentunya vaksin salah satu produk bioteknologi di bidang kedokteran. Bapak sudah menyiapkan satu gambar terkait apa nih? Ada yang bisa mendeskripsikan ini gambar apa sih, Mas Beril ya? Gimana Mas? Semacam virus itu tuh menggunakan masker dengan tidak memakai masker itu kerentanan orang yang lebih rentan orang yang tidak menggunakan masker ketimbang
Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah nanti kita melakukan pembelajaran pada hari ini dan juga melalui kajian literatur, kalian saya harapkan dapat atau mampu menganalisis replikasi virus, tahapan-tahapan replikasi virus, baik secara litik dan lisogenik. Seperti biasa tentunya tidak hanya aspek pengetahuan ya, kognitif saja yang Bapak nilai, tetapi afektif, ya, sikap dan juga psikomotorik. Keterampilan dalam pembelajaran hari ini saya juga ambil penilaian. Bapak sudah menyiapkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Silakan 1 menit untuk bisa berkumpul dengan anggota kelompoknya. Sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Ada 7 kelompok ya, setiap kelompok beranggotakan 4 sampai dengan 5 siswa. Pak Johan sudah bagikan lembar kerja peserta didik dan juga kartu bergambar terkait materi apa? Virus, replikasi virus. Ada litik dan juga lisogenik. Bapak juga sudah bagikan untuk setiap kelompok, saya sebutnya papan replikasi virus. Jadi papan itu nanti kalian gunakan untuk menempel, ya. Diurutkan dulu tahapan-tahapannya ya. Coba nanti kalian melakukan diskusi, studi literatur ya, melalui lembar kerja yang sudah saya bagikan. Dan untuk waktu diskusinya 30 menit. Jadi yang atas Mas Mbak, litik ya, ini dilem dulu atau gimana? Oh iya, nah, di litik ada berapa tahapan Mas Mbak? 5 ya. Ya, silakan untuk kelompok 2, kami silakan. Oke, jadi teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Di sini khususnya kita akan menjelaskan mengenai proses reproduksi virus, yaitu proses litik. Secara litik ya, secara litik. Jadi proses siklus litik itu prosesnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan, 5 proses ya. Apa saja Mbak? Yang pertama ada absorpsi. Absorpsi, oke. Yang kedua ada penetrasi. Penetrasi atau injeksi ya. Yang ketiga ada sintesis. Sintesis, Yang oke. keempat ada perakitan. Yang kelima ada lisis atau Ya, pecah. lisis atau pecah. Ya, silakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Bisa berdiri Mbak. Sebutkan nama dan nomor absennya ya. Kemudian pertanyaannya apa untuk kelompok 2? Jadi, perkenalkan nama saya Koresta Wahyu Anindya dari absen 13. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi kan tadi di awal sudah diberitahu kalau misalnya tuh virus tuh ada yang memiliki materi genetiknya tuh RNA atau DNA saja. Nah, jadi tuh di sini tuh saya ingin bertanya, virus mana yang lebih berbahaya, virus yang memiliki RNA atau virus yang memiliki DNA saja? Oke, terima kasih Clarissa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, tadi pertanyaannya virus mana yang lebih berbahaya, DNA atau RNA? Jadi menurut penelitian, virus yang lebih berbahaya itu virus RNA karena bisa diketahui virus-virus seperti contohnya yang sekarang terjadi itu virus COVID-19 itu merupakan virus yang memiliki gen RNA. Nah, kenapa kok RNA itu lebih berbahaya? Karena virus dengan gen RNA ini lebih cepat bermutasi daripada virus dengan isi gen DNA. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Luar biasa, sangat jelas ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Diskusinya cukup menarik ya. Dan konsep-konsep pemahaman terkait replikasi virus, khususnya ada siklus litik dan juga lisogenik. Tadi sudah kita pelajari bersama.
khususnya untuk siklus litik ya atau replikasi virus secara litik ada 5 tahapan ya. Sedangkan untuk yang lisogenik ya, anak-anakku sekalian ada 4. Ada 4 ya tadi ya? 4 ya. Yang pertama sama adsorpsi. Kemudian yang kedua penetrasi atau injeksi. Yang ketiga Provak atau penggabungan. provak ya atau penggabungan. Dan yang terakhir replikasi atau pembelahan yang kita sebut sebagai cleavage ya. Sudah jelas ya? Bisa dipahami semuanya? Iya. Kalau sudah Bapak mau 1 atau 2 siswa ya ada yang mereview nih atau menyimpulkan. Hari ini kita sudah belajar materi apa saja? Silahkan bisa angkat tangan. Iya, Mbak Filzah dulu. Boleh berdiri Mbak? Hari ini kita sudah mempelajari materi terkait apa nih? Jadi hari ini kita sudah mempelajari materi tentang tahapan replikasi virus litik dan lisogenik. Ya. Saya akan, jadi tadi itu litik itu ada 5 tahap. Yang pertama 5 tahap ya. adsorpsi atau menempel di sel inang. Kemudian yang kedua ada penetrasi Ya. atau injeksi, jadi menginjeksikan ke sel inang. Ya, materi genetiknya tadi ya Yes. ke sel inang. Yang ketiga Yang ketiga ada sintesis. sintesis. Sintesis itu membuat salinan materi genetik. Kemudian yang keempat ada perakitan dan yang terakhir itu lisis atau pecah. Iya, tepat sekali ya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Filza terkait replikasi virus secara litik. Ada satu lagi mungkin, satu siswa untuk yang lisogenik ya, Mbak Angelia. Boleh berdiri? Hari ini kita sudah belajar apa Mbak, khususnya terkait siklus lisogenik ya? Silahkan. Hari ini kita sudah belajar tentang replikasi virus. Yang tadi disebutkan pertama ada siklus litik dan yang kedua ada siklus lisogenik. Di mana siklus lisogenik memiliki pengertian virus tidak akan menghancurkan sel inang atau bakteri, tapi virus berintegrasi dengan DNA sel bakteri, yaitu berkembang biak dengan cara membelah, virus juga ikut membelah. Tahapannya ada 4. Yang pertama ada absorpsi atau virus menempel pada sel inang dan mengeluarkan enzim lisosim. Yang kedua ada penetrasi, yaitu virus yang menginjeksi materi genetik ke dalam sel inang. Lalu yang ketiga ada tahapan penggabungan atau yang disebut provak, yaitu DNA virus bergabung dengan DNA bakteri untuk membentuk provak. Dan yang terakhir ada replikasi atau pembelahan, yaitu virus ikut membelah saat bakteri melakukan replikasi. Ya, tepat sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Angel ya. Kita berikan aplaus untuk Mbak Angel. Ya. Silakan untuk berikutnya Bapak sudah siapkan soal, ada 5 soal ya untuk evaluasi. Handphonenya silakan bisa dibuka semuanya. Oke. Saya klik start. Silakan, let's race. Joko Claresta Resida, tepuk tangan untuk ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Luar biasa untuk pembelajaran hari ini dan untuk pertemuan yang akan datang. Silakan kalian pelajari terkait materi upaya-upaya dalam hal pencegahan penularan virus. Spesifiknya nanti kalian kerucutkan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kerja kerasnya dan kerjasamanya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.